Nyontek ya. Nyontek ya. Ini aku malu dibaca. Gak usah dinamakan. Enggak. Kalau biar kata baca tuh ada kopinya gitu. Terus otak juga ya. Harus kena kopi Anda makan nih Kita percaya bahwa murid adalah apa? Iya, murid adalah Ilmu apa? ilmu. Iya, jangan guru. Bahwa murid adalah kita bisa kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Maksudnya belum nyangka. Yang penting 6 dimensi. wah. Apa yang kita utamakan di Mau sekolah? tambahkan Berat nih. turun gaji. Iya. Lah, apa lagi? Turun gaji. Ini di sekolah kita mau tahu gurunya kan sih anaknya ya. Terhadap murid tapi Terhadap murid ya. Ada kulit ya. Wah, itu yang udah kayaknya udah banyak viral nih. Ini mah. Iya, ini kita diapakan? kita mengutamakan tujuannya untuk Kelihatan itunya. Masih banyak nih. 3 lagi 3. Sadar diri, sadar diri. Murid sekolah kita sadar bahwa Seperti warnanya yang lagi jadi ada. Ini belum nulis nih. Gue sudah nyontek. kayak ujian Enggak. Iya. Di luar otak sih. gimana ceritanya? Oh, udah di luar nalar. Box. Kita warga sekolah ini yakin untuk Sebagai warga ya. Berarti warna apa nih? Warga di sekolah ini. Biar sekolah ini yakin. Apa keyakinan kita untuk itu? Kita taruh nih. Sebagai warga. Sebagai warga sekolah. Kita warga di Warga sekolah kan ada ini. kepala sekolah. Tapi beda ya. Kita warga di sekolah ini yakin. Sekolah ini paham bahwa yang kedua ya orang tiga ya Pak Udin ya PR. Ya. Paham bahwa yang jawab pertama dapat 100. Ini kalimat ya Bu. Budin. Udin nama Udin gaul. Ya, jadi ini adalah kalimat-kalimat Jepang yang kita impikan itu seperti apa? Nanti mudah-mudahan dari impian kita bisa diwujudkan ke dalam sisi dan kita bisa laksanakan sama-sama melalui program-program di sekolah. Oke, sebelum kita lanjutkan sini, kan tadi kalau kata Bu Suryani kelas 6 apa baru mulai. Baru mulai. Nah, yang utama
profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Ya, kita nyanyikan dulu sama-sama ya. Untuk mewujudkan murid-murid impian kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, jadi ada 6 ya Bapak Ibu. Wah, wadah. Jangan ingat ya. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dapat? Dapat 6 baru menggunakan kurikulum Merdeka tahun ini. Sebenarnya udah bisa ada contoh-contoh dari kelas 1, 2, 4, dan 5. Tapi tetap kita harus penyegaran kembali supaya kita ingat lagi profil pelajar Pancasila, dimensi apa yang perlu kita terapkan untuk menerapkan murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Pak Udin udah selesai belum? Udah itu udah. Udah ada dari kita semua. Yang pertama berkarakter atau tahu akan bakat pada dirinya. Murid yang memiliki kesadaran akan agamanya dan ajaran-ajarannya sehingga anak menjalankan ibadah ibadah dengan kesadaran sendiri. Yang ketiga, saya memimpikan murid yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, berprestasi, sopan santun, bernalar kritis dan bertanggung jawab. Saya memimpikan murid yang dalam kegiatan KBM bisa diikuti dengan nasional dan kejujuran, yang berbudi pekerti baik dan percaya diri dalam melakukan kegiatan agar sukses di kemudian hari. Kita memimpikan murid-murid yang ceria dan bahagia, mempersiapkan manusia. Ya, ini murid impian kita. Kalau untuk saya sendiri, murid impian saya adalah murid yang dapat mengamalkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan mandiri. Oh iya, ceritakan apa nih? Ceritakan pengalaman dulu, terus murid impian. Kalau soalnya di sini kan tadi gak dikasih nama ya, jadi saya Ambil aja. Ambil. Saya tuh memilihkan murid karena saya megang tentang pelajaran PAI. Jadi anak-anak itu seperti yang saya tulis, tidak hanya melulu pembiasaan. Kita kan udah terbiasa ya, terus segala macam. Tapi yang saya paling inginkan adalah anak-anak itu memiliki kesadaran penuh ketika dia melaksanakan sholat. Dia sadar bahwa sholat itu adalah kewajiban dia. Dia sadar bahwa sholat itu adalah kebutuhan dia sama Allah. Kemudian anak-anak itu sadar bahwa sholat itu loh yang saya butuhin. Jadi bukan hanya dia sholat karena takut disuruh orang lain. Dia sholat itu bukan karena takut, oh nggak sholat itu masuk neraka, enggak. Yang selalu setelah pernah itu sadar sholat itu kewajiban saya, sholat itu kebutuhan saya sama Allah, sholat itu rasa syukur saya kepada Allah. Itu impian saya tuh yang selalu saya tekankan karena kan SD ya dasar banget basicnya terus ini. Ketika dia belajar itu tertanam tuh di otak dia tuh mindset dia sholat itu saya butuh sholat seperti layaknya saya butuh makan, saya butuh sholat seperti salatnya saya butuh minum. Kebutuhan itu ketika dia merasa dia nggak sholat, ketika kemudian dia tidak ngaji. Bisa, kalau ada namanya saya baca dulu ya. Ya. Kalau menurut Bapak Ibu di sini saya percaya bahwa murid adalah penerus di kemudian hari sebagai harapan bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang mempunyai karakter yang berbeda-beda dan mempunyai keistimewaan
edukasi gitu. Ya, kalau menurut saya, ya percaya sih bahwa murid itu adalah individu merdeka. Dia memiliki keinginan segala macam, mereka memiliki kemauan, berkembangnya pun berbeda-beda. Maka kita tidak boleh menyamaratakan anak karena mereka memiliki masanya sendiri, punya kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, karakternya masing-masing berbeda, backgroundnya juga berbeda, entah itu dari bawaan gennya atau dari lingkungan sekitarnya, kan ini sangat berpengaruh. Jadi tidak adil aja kalau misalkan kita menyamaratakan anak itu harus menjadi A atau kita kasih A semuanya, kan tidak. Jadi murid itu adalah murid seseorang yang merdeka ya maksudnya. Iya. Tadi intinya dari Pak Sugi. Utamakan apa Pak Eris? Iya. Saya nih. Lupa jawabannya lupa. Ya, kalau dengan jawab kalau menurut jawaban saya Di sekolah kita tentang mengutamakan apa sesuai dengan, kalau saya karena memang ini berkaitan dengan kebersihan yang sesuai dengan pepatah Arab mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi saya sebagai guru di sini yaitu ingin mengutamakan kebersihan. Dengan kebersihan itu maka anak-anak belajar dengan nyaman, tentram, ya kan, tidak sentosa, tidak berbau dan lain sebagainya. Mungkin biasanya bau-bau sampah sangat mengganggu Pak. Kalau ada sampah biasanya kan ada nyamuk dan lalat, ini biasanya laler kalau kata iya laler dah tuh laler. Jadi memang kalau menurut saya sih, kalau misalkan di sekolah itu yang harus diutamakan memang kayaknya kebersihan, karena kebersihan itu memang PR banget buat di sekolah itu kayaknya yang memang ini yang tujuan sekolah yang harus dibenahi. Kayaknya mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Saya setuju jawaban saya. Iya. kebersihan agar bisa belajar aman nyaman. Ya. Kan? Iya betul. Terus di sekolah kita di sekolah kita mengutamakan Pokoknya kalau yang badannya baik Pak Udin lebih mengetahui materi pelajarannya. Pak Udin soalnya kalau di sekolah nggak lagi ya. Bersama. Jadi merangkum dari semuanya dirangkum Pak Udin. Diwakilkan Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan pangkal kesehatan Itu adalah mah. sangat penting. Bukan. Kita sadar betul bahwa mereka pendidikan yang berkarakter sangat dibutuhkan. Warga sekolah harus menjaga lingkungan sehingga khususnya anak-anak bawah. Bawa. Murid di sekolah kita sadar bahwa mereka belajar untuk tahu sesuatu dan mengetahui Nah, ya. Ya, itu dia. sesuatu Ya. melalui kebahagiaan. Ya, itu dia. Mereka membutuhkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Sekolah tempat untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki, jadi bukan hanya tempat untuk belajar, tapi di sekolah anak bisa mendapatkan baca ya. Berarti punya burus tuh. Iya, Banyak banget. Buruknya banyak yang hilang ya, Seth? Jadi gimana Pak Udin? Jadi menurut saya mereka sekolah itu Iya, bagus. jadi mereka sekolah dari yang tidak tahu jadi tahu.
Itu fungsinya belajar mereka di sekolah, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Intinya mereka harus bahagia dulu, harus ceria, ya. Jadi segala apapun yang ada di sekolah itu memang mereka harus ceria, dan guru harus memanusiakan manusia, bahwa murid itu memang berkarakter berbeda-beda. Jadi guru itu memang harus mengakomodir semua kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Iya. Jadi guru sadar, murid sebenarnya sadar bahwa mereka itu adalah manusia yang harus dimanusiakan. Manusia Jadi dimanusiakan. jadi mereka butuh diberikan kebahagiaan. Bahagia, ceria. Makanya film-film terus. Jadi pulangnya ada cerita ke orang tuanya. Oh iya. Senang. Senang. Intinya adalah kesenangan Senang. siswa. Kalau siswanya udah senang, jadi belajarnya Senang. Jiwanya bahagia. Biar awet muda ya. Ya. Bahagia. Awet muda. Oke, yang kelima. Ini berdua. Waduh, sebagai warga Saya sekolah ngelewatin dong. untuk memberikan yang terbaik untuk siswa dalam segala hal. Mewujudkan visi dan misi Dia terakhir. sekolah. Jadi videoin Pak. Mewujudkan visi dan Semuanya sama Bapak. misi sekolah dengan adanya kerjasama semua pihak, dan juga untuk mewujudkan mewujudkan pendidikan berkarakter. Kita yakin warga sekolah bahwa murid adalah cerminan masa depan kita dan kemajuan masa depan mereka. Saling menghargai serta saling mendukung untuk memajukan visi dan misi sekolah. Sebagai pendidik yakin anak-anak bisa meraih cita-cita dengan belajar dan giat dan disiplin. Kita warga di sekolah ini saling yakin untuk bekerja sama dan berkolaborasi mewujudkan visi misi sekolah untuk kepentingan bersama. Dan terakhir, sebagai warga sekolah memberikan yang terbaik untuk siswa dan saudara. Ya. Jadi gimana Bu Sudeni? Bu Sudeni? Nggak usah panjang kali lebarnya, yang lain usah panjang-panjang. Kita warga di Ya, sini aja udah poin. sebagai warga sekolah, ini kita yakin untuk memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak kita dari segala hal ya, maksudnya dari di dalam kelas juga di lingkungannya anak-anak tuh apa yang dibutuhkan gitu. Kalau di dalam kelas tadi kan dia butuh rasa bahagia, butuh kenyamanan gitu. Nah di luar sekolah juga mereka butuh kenyamanan dan keamanan juga ya. Jadi mereka itu di sekolah itu bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman ya, seperti itu. Jadi kita yakin untuk memberikan yang terbaik untuk siswa, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, di lingkungan. Dari segi apa aja berarti? Maksudnya dari pihak guru, dari satpam, menjaga keamanan, petugas kebersihan juga, dan juga dari orang tua juga. Pokoknya keluarga sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi maksudnya bukan hanya murid di kelas sama wali kelasnya, tapi murid di kelas dan Di seluruh lingkungan halaman sekolah, jadi lingkungan sekolah. Jadi kita yakin untuk memberikan yang terbaik untuk siswa dan saudara. Tepuk tangan untuk siswa. Tepuk tangan untuk Kaudi. Udah selesai dan udah selesai. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Apa ya? Pelajaran gue gimana sih? kita warga sekolah paham bahwa memajukan siswa tanggung jawab bersama guru sebagai ujung tombak. Nah itu tuh. Yang harus kita didik sesuai bakat minat mereka. Ya itu benar. Iya benar. Banyak hal harus dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas belajar untuk mencapai sekolah yang ideal. Untuk menumbuhkan atau melahirkan generasi yang berkualitas dibutuhkan kolaborasi yang baik antar semuanya, Kepsek, guru, murid, dan wali murid. Bahwa setiap anak itu berbeda
itu berbeda kemampuan dalam belajar, beda karakternya. Jadi gimana Budia? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa tadi jawaban saya sih murid-murid itu adalah generasi penerus bangsa, ya, harapan masa depan bangsa. Maka mereka juga harus mendapat pendidikan yang baik, pendidikan yang berkarakter, yang sesuai dengan visi misi kita, yaitu yang berakhlak mulia, yang bernalar kritis dan sebagainya. Maka itu patut kita dukunglah agar mereka bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Jadi tugas kita lah di sinilah untuk mendidik dan mendukung, kemudian juga harus mendampingi, karena kita juga sebagai fasilitator di sekolah. Jelas ada, mantep pokoknya. Nah, tadi dari yang sudah kita impikan, kira-kira ada sangkut pautnya tidak dengan visi sekolah kita? Ada. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, yang bertakwa ini gimana Pak Erik? Pak Erik, yang lain Ibu mau tetap kita. Kalau ini di bawah adalah visi prakarsa perubahan saya, mewujudkan pendidik yang berkarakter dan berdaya saing sesuai dengan strategi. Jadi dari saya menginginkan murid itu dia tidak hanya berkarakter, tidak hanya memiliki akhlak yang mulia, tapi dia juga memiliki daya saing. Karakter, berprestasi, dan peduli lingkungan. Dari beriman dan bertakwa, kan kita sudah menjalankan setiap Selasa sampai Kamis itu ada Tangerang Ngaji. Terus hari Jumat kita ada tadarus, baik itu yasinan, baca surat-surat pendek, terus praktek sholat, bacaan sholat. Nah dari sini yang mau kita bukan tambahkan ya, berarti menjadi kebiasaan pembiasaan rutin yang memang ada penjadwalan khusus. Kalau misalnya sekarang kan untuk Tangerang Ngaji kita Senin Selasa hanya bacaan aja, hanya baca bersama. Selasa Rabu membaca kata dari bersama, hari Kamisnya setelah hafalan. Hari Jumat kita yasinan, terus baca surat-surat pendek sama bacaan sholat. Berarti itu saja yang mau kita lanjutkan terus, tetap dikonsistenkan, atau misalnya ada setiap Jumat itu kayak kultum modelnya, tapi ya model itu kultum. Iya. Atau kita tetap menjalankan yang sudah ada, dulu kita terapkan dulu. Berarti beriman dan bertakwa itu pembiasaannya dari lebih ke pendampingan guru-gurunya. Pendampingan guru-gurunya kita harus lebih kompak lagi, kolaborasinya harus ditingkatkan lagi supaya
hanya sekedar menggugurkan Iya. kewajiban aja. hanya sekedar menggugurkan kewajiban sudah melaksanakan salat mengaji, tapi belum ada dampak. Betul. Saya menuju sebetulnya maaf, harusnya perlu dengan ada ibu ya. Kalau gini maaf, kalau untuk guru yang tadi mohon maaf banget kalau pelajaran mengaji kan memang saya tidak ya, karena kan memang kebetulan jam saya di atas jam pas pelajaran mengaji itu di atas jam 10 saya masuk. Jadi kalau untuk siang itu kan saya selalu siang bisa pagi. Dan kendala saya di siang itu adalah guru maaf. Kalau siang-siang itu saya kan datangnya jadi jangan merasa agak basah, tapi memang benar-benar anak itu baca. Karena kekurangan anak sekarang dia hafal dulu adanya, dia hafal misalnya dia baca. Tapi ketika kita minta dia nulis, nah itu tuh terkendala. Ketika dia membaca, dia baca sambil mengerjus ama. Tujuan saya kenapa saya selalu menanamkan anak-anak juz ama bawah. Ketika dia baca dia lihat tulisan ini paling nggak ada angka di sini. Gitu kan ketika dia baca anas aja dia baca sambil lihat tulis. Oh berarti ketika kita nulis. Karena kendala di pelajaran nulis di TK itu adalah ketika kita minta dia nulis tanpa melihat itu dia pasti salah. Ketika penulisan lam aja, lam itu ketika dia tidak disambung itu harusnya dia ada di bawah garis. Nah itu pasti dia kesini. Saya kan udah kelas atas, jadi membenahi itu butuh waktu lama. 1 bulan lebih untuk membutuhkan tulisan lam seperti ini gitu. Nah jadi makanya saya bilang kalau ada SKUL BTQ dan tidak lagi lain bagus untuk pembetulan di tulisan itu udah gitu. Kalau ketika saya pikir nggak ada sekolah bu gitu kan saya bilang ya Allah sih bilang ada pas saya bilang jadi kayak menonjolkan kembali yang memang mungkin melalui lomba yang saya berharap menang tapi itu sih tinggal memilih aja tinggal kebijakan di sekolah memilih kemudian itu beda. Jadi kalau kita boleh sekolah terdalam, tapi aktivitas nggak apa di luar. Di dalam kita terisi di dalam, tapi setiap lomba kita tampilkan kita tahu oh ada nih penilaian mas dari bulan 6 samanya kan terkena di bulan 2, penilaian 6 kan gitu ada tuh penilaian 5 tuh kayak bulan jadi nggak di pelosok boleh tapi tampil harus. Berarti gurunya harus semangat. Ayo sama Terdalam tapi aktivitas berarti gurunya harus benar-benar di Bu, nih, kalau non akademik kan lomba-lomba itu kan kalau Udah. kita kan ada sekolah karate ya, kan Belum. ditampilkan ya. Iya. Nah, kalau anak-anak kan makan dari luar nih, sekolah olahraga, nah dari klub-klub, Iya. makanya di situ. Jadi sekolah tinggal ambil hasilnya gitu ya. Tapi kita punya prestasi tuh anak kita makati, Iya betul. jaga Itu tapi karena punya klub, jadi punya keahlian sendiri Iya, gitu kan di luar tampilkan. sekolah ya, kalau badminton kan bisa kalau badminton. Nah, bisa kita ada kolaborasi gitu sama pihak-pihak mereka biar dipermudah. Soalnya yang PPDB SMP kemarin Iya seiring gitu. tapi yang penting programnya nanti beda kan antara kalau akademik kan berarti lebih ke pengetahuan. Berarti misalnya nanti kita ngadain English Club atau Science Club, Math clubnya, dan clubnya. Nanti kita ini aja yang mau kita tonjolin. Sama kita untuk 3 tahun ini kita training yang akademiknya dulu. Misalnya yang udah dijalankan kan ada pramuka, ada taekwondo, misalnya seperti itu atau Ya, kalau akademik berarti guru-gurunya kan yang harus aktif gitu. Hadro dia bisa tahun ini kita bisa mengikuti minimal 1 lomba. Untuk taekwondo sama ya berarti ya. Oke, nah sekarang lanjut yang terakhir peduli lingkungan. Program kita kan membawa tempat makan dan minum dari lingkungan. Siap. Ya. Jangan kopi Pak.
membawa tempat makan dan minum dari rumah. Ini kan sudah kita jalankan, tapi sebetulnya masih belum maksimal. Masih belum maksimal, ya. Balik kesadarannya itu loh. Belum maksimal. Dia tadi impian saya itu. Perasaan Bapak Ibu Lega. bahagia. Jadi bahagia ya. Nambah ilmu ya. Udah. Ya, sekarang satu-satu ya. Kalau saya biasanya gini, kalau sama anak murid, bagaimana perasaan kalian itu melalui ekspresi. Jadi supaya Emoji ya, pakai emoji. pakai emoji. Sekarang emojinya tapi langsung dari ekspresi usaha, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu senang, berarti Bahagia. Kalau misalnya Bapak Ibu agak kayaknya ada yang kurang nih, ngomong ya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu kesel nih, Godam kayaknya lama banget sih dari tadi. Saya ada yang menggunakan telapak pinggang. Jadi ekspresikan melalui gerak tubuh. Boleh muka ekspresi, boleh dengan gerak. Dimulai dari kaki. Apa ya? Yang lain harus biar Saya Lanjut Gurus. semangat dan bahagia. Kita mau mulet. Lanjut Kusudani. Untuk hari ini, wow. Maunya kedapet tuh. Dapat pengetahuan baru kan kita belum dapat ya kalau gini ya. Yo, Oh iya, ini kelas 6 bertiga Pak. Wow, mantap. Mantap dah, mantap. Mantap. Belajar Pancasila. Lanjut kemudian bagaimana perasaannya? Keep smiling. Lalu bahagia. Selalu. Odin, bagaimana? Senyum. Biasanya kalau juga makan untuk kelas. Ibu mau Saya MV-nya terima kasih guru-guru, semangat. Ayo. Takbir. Yang membuat maju itu guru, Nah, gitu ya. takbir. Guru. Kalau pas sekolah hanya mendorong dan memotivasi seperti itu. Jadi semangat untuk guru-gurunya. Ayo ikuti misi-misinya dilaksanakan dengan kesadaran sendiri tanpa ada kepala sekolah atau ada pengawas gitu ya. Jadi atas kesadaran sendiri. Gitu. Terima kasih Gadel. hasil dari visi kita pada hari ini, visi sekolah yang sudah ada, insya Allah alhamdulillah sudah ada kita semua. Kita juga sudah merencanakan program yang nanti akan kita jalankan. Sebenarnya sudah dijalankan, hanya tinggal kita tingkatkan lagi penerapannya. Dan sebelum saya tutup, mungkin dari Ibu mau ada tambahan sedikit, karena tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertanyakan maaf yang mana pada hari ini kita berkumpul diundang oleh Bu Adelia, guru kita, calon guru penggerak ya. Semoga bisa inspirasi buat guru-guru yang lain, bersemangat guru yang lain ya, agar mengikuti jejak Bu Adel. Yang saya hormati juga Bapak Pengawas Pak Hasan, alhamdulillah datang dari jam 8 tadi. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan visi-misi yang telah lalu kita bicarakan untuk visi misinya di sekolah kita ini. Tadi saya belum begitu ingat dari semuanya. Tadi saya percaya kepada Bapak Ibu guru yang telah terpilih ini untuk menjadikan model-model untuk Bu Adel bisa menuangkan visi misi yang tadi diprogram oleh Bu Adel, lalu bisa melaksanakan apa yang kita sudah tahu visi misinya di sini, jadi bisa nanti menyampaikan kepada teman-temannya kembali
dan memberikan dukungan pada teman kita Bu Adel dan bisa melaksanakan ke anak-anak kita. Ya, visi misi ini agar sekolah ini jadi terkenal karena visi misi kita ini. Ya, jangan hanya di dalam saja, keluar pun kita harus dikenal lagi, dan di dalamnya lebih baik lagi. Itu saja yang saya sampaikan kepada guru kita, Adel. Semoga pasti ini sangat bermanfaat sekali, ya, bermanfaat sekali dengan adanya seperti ini. Ya, saja Badel bisa tutup dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan tidak hanya berakhir di sini. Ini hanya akhir diskusi, tapi awal dari perubahan, awal dari pergerakan. Walaupun diskusinya berakhir, tapi pergerakan kita baru dimulai. 1-2 orang memiliki keinginan untuk berubah, tapi akan sulit untuk merubah keseluruhan. Jadi butuh kerjasama dan kolaborasi dari kita semua. Tidak hanya dari guru-guru, kepala sekolah, tapi juga dari orang tua murid dan seluruh warga sekolah. Itu saja dari saya hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dengar pikiran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat Bapak Ibu untuk mewujudkan generasi yang lebih baik lagi sesuai dengan impian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.